kelas apa tahun 2023? Boleh lanjut ke bawah, Sekre. Baik, skenario-nya terlebih dahulu. Seorang pria bernama Pak Henry berusia 50 tahun telah menderita kencing manis selama lebih dari 10 tahun. Atas anjuran temannya yang mengatakan bahwa meditasi dapat menyembuhkan penyakitnya, maka ia melakukan meditasi selama berjam-jam yang sudah berlangsung beberapa bulan. Meditasi dilakukan dengan cara duduk bersila atau menjalankan tungkai bawah sambil berkonsentrasi penuh. 3 hari yang lalu, ia ke dokter dengan keluhan jika berjalan kaki kanannya sering tersangkut, terutama di permukaan jalan yang tidak rata atau berkerikil. Sejak 1 bulan yang lalu, ia sering merasakan keluhan mati rasa dan nyeri di sebelah luar tungkai kanan dan punggung kaki kanan. Pada pemeriksaan fisik di tungkai bawah, ibu jari kaki kanan tidak bisa dorsofleksi, step back gait, berjalan dengan menyeret kaki kanan, positif, sendi pergelangan kaki tidak bisa dorsofleksi, gangguan hipestesi atau mati rasa pada daerah crus posterolateral. Menurut dokter, ia menderita foot drop karena kelumpuhan peronealis, komunis, dan DM. Boleh lanjut ke bawah. Baik, untuk analisis masalah yang pertama yaitu bagaimana anatomi dan topografi regio ekstremitas inferior yang berhubungan dengan kasus di atas. Boleh lanjut ke bawah. Jadi ini adalah anatomi regio femur. Pada sendi coxae atau hip joint terjadi artikulasi antara kaput femur dengan acetabulum dari tulang coxae. Boleh lanjut ke bawah. Femur adalah tulang regio femoris dan merupakan tulang terpanjang pada tubuh. Ujung proksimalnya ditandai oleh suatu kaput dan kolum dan 2 penonjolan besar atau trochanter mayor dan minor pada bagian atas korpus. Boleh lanjut ke bawah. Yang kedua yaitu anatomi regio fibula. Ligamen kolateral-lateral atau fibular menempel pada sisi lateral kepala fibular. Ligamen ini memberikan stabilitas tulang. Lutut. Struktur fibula dapat dipecah menjadi kepala, leher, batang, dan ujung distal fibula. Ketika kepala menjadi sempit di bagian distal, leher fibular terbentuk. Ini untuk struktur anatominya. Yang ketiga yaitu anatomi regio tarsal. Tulang talus menghubungkan tibia dan fibula di tungkai bawah dengan tulang-tulang metatarsal di kaki. Tulang calcaneus merupakan tulang terbesar kedua di regio tarsal. Tulang calcaneus terletak di bagian posterior kaki dan membentuk tumit. Tulang-tulang navicular, cuboid, dan cuneiform membentuk lekukan kaki. Lekukan kaki ini penting untuk menopang berat badan dan membantu kaki untuk bergerak dengan lancar. Boleh lanjut ke bawah. Yaitu analisis masalah kedua, bagaimana persyarafan di ekstremitas inferior. Boleh lanjut ke bawah. Yang pertama regio glutealis. Itu ada nervus gluteus superior, nervus ischiadicus, nervus muscular quadrati femoris, nervus obturatorius intemus, nervus pudendus, nervus glutea inferior, nervus cutaneus perforantes. Lanjut ke bawah. Yang kedua yaitu ada regio femoris. Yang pertama nervus femoralis, nervus obturatorius, nervus ischiadicus. Yang ketiga regio cruris. Ada nervus fibularis communis, nervus tibialis, nervus fibularis superficialis, nervus fibularis profundus. Selanjutnya ada regio pedis yaitu nervus tibialis. Yang pertama ada nervus plantaris medialis atau syaraf sensorik utama pada kaki. Yang kedua ada nervus plantaris lateralis, bentuknya lebih kecil, menyelubungi hampir seluruh otot intrinsik telapak kaki kecuali otot yang diselubungi saraf medial plantar, yaitu abductor hallucis, flexor digitorum brevis, flexor hallucis brevis, dan crus lumbrical. Boleh lanjut ke bawah. Kedua yaitu ada nervus fibularis superficialis, nervus fibularis profundus, dan nervus suralis. Selanjutnya ada analisis masalah ketiga yaitu pergerakan apa saja yang dapat dilakukan oleh ekstremitas inferior dan otot apa saja yang terlibat terkait dengan kasus di atas. Otot yang terlibat dengan kasus yaitu otot ekstremitas inferior. Otot-otot pada ekstremitas inferior sangat berpengaruh dalam sistem pergerakan tubuh. Ketika melakukan pergerakan otot pada ekstremitas inferior memiliki fungsi masing-masing dan berbeda-beda.
Yang kedua yaitu otot regiokulis dan pedis. Pada kasus ini, otot yang terdampak sehingga menyebabkan Pak Henry tidak dapat melakukan dorsifleksi adalah sebagai berikut, yaitu pertama, otot tibialis anterior, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus, fibularis tertius, dan extensor digitorum brevis. Selanjutnya yaitu keterkaitan kasus. Pada posisi tubuh yang sedang duduk bersila, bagian lateral dari ekstremitas inferior atau tungkai bawah tubuh mengalami suatu kondisi di mana ada kompresi eksternal yang mengakibatkan otot ada pada posisi tertarik. Posisi duduk ini jika terlalu lama atau terlalu sering dapat menyebabkan kelemahan pada otot yang dikarenakan neuropatri atau kerusakan saraf. Kompresi saraf yang berkepanjangan dapat menyebabkan iskemia saraf, peradangan, atau demielinasi yang ditandai dengan gangguan dorsifleksi dan mati rasa atau parestesia di sepanjang tungkai lateral, dorsal kaki, dan atau ruang jari kaki pertama. Jika hal ini dibiarkan dapat menyebabkan kelumpuhan. Selain itu, penyakit sistemik seperti diabetes mellitus dapat menambah faktor resiko neuropati saraf perifer, salah satunya saraf peroneal. Saraf peroneal komunis adalah saraf fibularis komunis yang merupakan saraf utama yang menginversi ekstremitas bawah. Saraf peroneal juga merupakan salah satu dari dua cabang utama dari saraf skiatik dan menerima fibers dari divisi posterior L4 melalui akar saraf S2. Saraf skiatik mulai bercabang menjadi saraf peroneal komunis di paha posterior distal proksimal ke fossa popliteal. Setelah bercabang dari saraf skiatik menusuri ke paha, berjalan ke posterior inferior ke otot biceps femoris dan menyilang secara lateral ke kepala otot gastrocnemius lateral melalui septum intermuskular posterior. Saraf kemudian melengkung di sekitar leher fibula sebelum membelah menjadi dua cabang, yaitu saraf peroneal superficial dan saraf peroneal profunda. Pada kasus ini, neuropati terjadi pada saraf peroneal yang terletak di bagian superficial lateral articulatio genu. Kerusakan saraf melemahkan otot lateral dan anterior regioculus. Kelemahan ini menyebabkan kondisi foot drop di mana otot pada regioculus dan pedis tidak dapat melakukan gerakan dorsifleksi. Ciri dari dorsifleksi adalah gerakan step back gait. Pada gerakan jalan normal, terjadi suatu gait size di mana bergulir dua fase yaitu stand back dan swing back. Gate sit dimulai dari diakhiri dengan suatu gerakan half strike yang memerlukan gerakan dorsifleksi. Seseorang individu mengidap foot drop akan mengalami kesakitan atau kesulitan dalam melakukan half strike yang akan menyebabkan gerakan jalan terlihat aneh. Boleh lanjut ke bawah. Analisis masalah yang kedua yaitu bagaimana mekanisme patofisiologi terjadinya drop foot terkait dengan gangguan saraf dan gerakan pada ekstremitas inferior terkait dengan kasus. Patofisiologi drop foot terkait gangguan saraf pada ekstremitas inferior. Boleh ke bawah. Definisinya. Drop boleh lanjut ke bawah. Selanjutnya yaitu boleh yang tadi.
Selanjutnya itu etiologi, yaitu kondisi yang mempengaruhi saraf dan otot dalam tubuh dapat menyebabkan dropfoot seperti neuropati perifer, distrofi otot, penyakit Charcot-Marie Tooth, neuropati perifer. Tempat patologi ekstremitas bawah yang menyebabkan foot yaitu akar saraf L5 dan saraf skiatik. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Patofisiologi kelumpuhan saraf peroneal melibatkan disfungsi atau kerusakan saraf peroneal yang merupakan cabang dari saraf siatik. Klasifikasi cedera saraf tepi yaitu neuropraksia, yaitu ini bisa dilihat penyebab-penyebabnya. Selanjutnya yang kedua yaitu aksonomesis dan yang ketiga yaitu neuromesis. Selanjutnya faktor resiko yang pertama itu melakukan aktivitas yang mengharuskan berlutut atau berjongkok terlalu lama, menggunakan gips kaki, diabetes mellitus, cedera saat berolahraga, duduk dalam waktu yang cukup lama, persalinan normal yang berlangsung terlalu lama. Selanjutnya, gejala drop foot ini juga bisa dilihat teman-teman. Selanjutnya, hubungan Dropfoot dan gangguan syaraf. Gangguan pada nervus peroneal dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya Dropfoot. Gangguan tersebut dapat disebut sebagai peroneal neuropathis. Penyebab utamanya itu nervus peroneal sangat banyak, tapi penyebab paling umum adalah neuropati peroneal perifer yang pada kasus ini dikaitkan dengan kebiasaan bersila pasien dan riwayat diabetes mellitus. Menghilangkan kaki diduga menyebabkan neuropati peroneal dengan menekan syaraf di antara kepala fibula dan patella atau femoris lateral kondilus pada kaki yang berlawanan. Ada dua mekanisme utama neuropati ekstremitas pada penderita diabetes, yaitu inflaks saraf dan jebakan. Selanjutnya, patofisiologi Dropfoot terkait gangguan motorik pada ekstremitas inferior. Selanjutnya, dengan kaki jatuh tidak ada kontrol dorsifleksi secara sukarela, mengakibatkan kaki menampar di tanah setelah serangan tumit dan kaki diseret selama fase ayunan gaya berjalan. Selanjutnya, yaitu kerangka konsep. Yang ini ada dua, yaitu meditasi bersila dan diabetes. Meditasi bersila menyebabkan kompresi terus-menerus terkait bagian lateral ekstremitas inferior, menyebabkan aliran darah terhambat, sehingga saraf perifer kekurangan nutrisi dan oksigen, menyebabkan kerusakan peronalis komunis, dan juga menyebabkan gangguan sinyal motorik dan gangguan sinyal sensorik. Gangguan sinyal itu menyebabkan kegagalan konduksi otot anterior regiocuris pada gangguan sinyal motorik, sedangkan pada gangguan sinyal sensorik menyebabkan mati rasa. Kegagalan konduksi otot anterior regiocuris itu menyebabkan otot melemah sehingga kegagalan dorsifleksi ibu jari dan kegagalan dorsifleksi talocruralis sehingga menyebabkan Dropfoot, stepback gait, dan sering tersandung. Sedangkan di penyebab diabetesnya, dia menyebabkan katalis gula menjadi alkohol kristalis oleh sel Schwann, sehingga menyebabkan sel menyerap banyak air, sel membengkak, dan sel menekan saraf di sekitarnya, sehingga menyebabkan neuropati periferal. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Aisyah Cahya Salsabila atas presentasi yang luar biasanya. Mungkin inilah akhir dari presentasi dan materi dari kami kelas Alpha. Kalau mungkin kami masih banyak salah di sini, kami mohon maaf. Kalau misalkan ada yang keliru, bisa dikoreksi teman-teman. Baiklah, saya kembalikan ke Dokter Indri. Oke, baik. Nanti saya akan memberikan masukannya di bagian akhir ya. Ini Ya. saya mau memberikan contoh dulu ya, biar saya nggak lupa gitu ya. Jadi setiap satu skenario selesai, saya akan ngasih contoh soal, biar teman-teman yang lain masih tahu lah, masih keinget ya skenarionya. Nanti begitu juga untuk yang presentasi yang kedua dan ketiga. Baru nanti di bagian akhir saya akan memberikan masukan secara keseluruhan ya. Jadi sebenarnya tujuan dari
kita kuliah case file ini adalah kalau untuk materi kuliahnya sendiri, sebenarnya itu kan kalian semua sudah dapat ya dari dosen sesuai dengan IT masing-masing. Bahkan saya sendiri tuh bukan pengampu IT dari tema ini gitu. Nah, tapi yang di sini yang mau saya sharing ke adik-adik semua adalah bagaimana kalian mensintesis dari jadi mirip-mirip kayak kita tutorial ya. Nah, tapi dari yang tutorialnya itu kita lebih ekstraksi intinya lagi gitu. Ya biar adik-adik nggak terlalu kemana-mana mikirnya gitu. Nah, nanti di bagian akhir saya akan kasih contoh dari bagaimana cara membuat sintesis. Walaupun mungkin nanti ke depannya ya, mungkin kalian masih kesulitan untuk berusaha seperti itu dalam kelompok, paling tidak kalian secara pribadi masing-masing itu membuat resume lagi untuk diri kalian masing-masing seperti contoh yang akan saya buat nanti, akan saya tampilkan nanti ya. Baik, sekarang saya akan tampilkan contoh soalnya. Saya tampilkan deh, saya sebutin aja. Oke. Kira-kira kalau mau adil itu, kalau misalnya saya mau kasih soal dan adik-adik yang menjawab, kira-kira lebih adilnya saya menanyakan lagi ke kelompok yang presentasi atau ke kelompok yang lainnya? Kelompok yang lainnya, Dok, supaya melihat menyimak atau tidak, Dok. Oh ya, berarti nanti kalian yang kelompok yang presentasi kalian ngecek apa benar atau tidak jawabannya gitu ya, Zaki ya? Oke, oke, oke. Baik, begitu juga nanti akan berlaku untuk kelompok lainnya ya. Nah, tadi yang presentasi adalah dari kelas Alfa. Berarti coba eh, kita lihat ya apakah nanti kita ini belajar bareng ya, Dek ya. Jadi aku tuh sebenarnya suka manggil-manggil itu bukan karena mau ngerjain, bukan sih. Tapi ya biar kadang-kadang kan kalau nggak dipanggil kayak gitu, terserah lah siapa yang presentasi, terserah lah gitu ya. Tapi kalau misalnya saya acak, ya mau nggak mau aware lah gitu terhadap apa yang teman-temannya presentasiin gitu ya. Oke, baik. Karena tadi adalah 16 alfas, sekarang coba kita panggilkan 16 beta untuk coba latihan menjawab ya. Kalau salah nggak apa-apa, nanti akan diperbaiki oleh temennya yang dari presentasi. Kalau salah juga yang presentasi, nanti saya yang benerin. Oke? 16 beta, Shakira Melani Putri Prasetya. Baik, Dok. Kelihatan nggak Shakira? Kelihatan ya? Nah, Kelihatan, Dok. coba Shakira, kalau misalnya tadi ada soal ya, ada ilustrasi kasus seperti tadi dropwood ya. Nah, kemudian nanti pertanyaan berikutnya adalah yang ditanyakan, otot utama yang berfungsi untuk menggerakkan dorsofleksi kaki adalah, kamu aja yang baca, kok saya yang baca sih? Kamu aja yang baca. Jadi otot utama yang berfungsi untuk gerakan dorsifleksi kaki adalah gastro gastronomis ya, Dok. Maaf, Dok, kalau salah. Nggak apa-apa. Shakira tahu nggak gastrocnemius itu di mana? Kebayang nggak? Yang di belakang kaki itu masih, Dok. Di Betis belakang. posterior ya. Oke. Kalau Shakira yang namanya untuk kaki ya, kalau gerakan dorsofleksi itu dia kira-kira ngangkat kakinya ke bagian atas atau ke bawah kakinya. Bayangannya saya kira kalau dorsofleksi itu kakinya itu ya, kaki pedis ya berarti ya. Regiopedis kita itu kita gerakinnya ke atas atau ke bawah. Bayangannya saya kira gimana? Ke bawah kayaknya, Dok. Oh. Atau ke atas. Gitu. Iya ya, berarti gini. Jadi kita itu, nah itu berarti kalian mesti apa namanya? Ada mata kuliah anatomi pengantar anatomi kan deh ya, yang Dok. kita itu Sepertinya diajarin. di atas, Dok. Hmm, Soalnya flex. Ya, jadi kalau kayak tangan, kalau misalnya coba saya kira kalau fleksinya tangan gimana? Gini.
Ya, berarti kalau fleksi kaki berarti dia mirip ya, ya ke atas Oh, juga berarti gitu ya. ya, Dok. Nah, sekarang kamu coba rasain, kamu gerakin kaki kamu ke atas, kira-kira gastrocnemiusnya yang bekerja bukan? Dirasain dulu. Karena gastrocnemius itu sebenarnya otot yang sangat terkenal ya, deh. Gastrocnemius itu adalah otot betis yang ada di bagian posterior gitu. Nah, sedangkan kalau yang ditanyain ini adalah gerakan dorsofleksi, berarti dia kira-kira adalah otot yang di bagian depan. Kira-kira kalau misalnya yang ada di pilihan di sini, yang paling memungkinkan yang lokasinya itu di bagian depan adalah Oh, berarti Dok, maaf Dok, tadi saya mau revisi jawaban. Berarti yang tibialis anterior nggak sih Dok? Karena, maaf revisi Dok. Oh ya baik, sekarang kelompok alfa. Jadi jawabannya saya kira adalah musculus tibialis anterior. Apakah benar? Dari kelas alfa ada yang mau koreksi Betul, atau dokter, udah benar? betul. Oke, Betul, baik dokter. ya. Benar, Dok. Ya, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita kalau misalnya dari kasus ini, kita harus tahu dulu nih, ini terjadi gangguan gerakan apa? Oh, gerakannya dorsifleksi. Berarti kita mesti cari tahu otot-otot apa saja yang berfungsi untuk menggerakkan dorsifleksi, gitu ya. Berarti ini kuliahnya dokter siapa? Jangan-jangan lupa lagi siapa yang ngajarin. Dokter siapa yang ngajar, ayo. Kalau ekstremitas inferior siapa yang ngajar? Dokter Tri. Nah, Dokter Tri ya. Jadi jangan sampai paling tidak sebelum kita hafal, kita tahu dulu kita mau cari di mana. Kalau misalnya kita lupa siapa yang ngajar, kita nak buka diktat yang mana ya gitu ya. Oke, nah kalau misalnya belum hafal sekarang nggak apa-apa karena memang kan anatomi ini kan banyak banget gitu ya. Jadi eh, kita itu belajarnya ya apa jangan ngafal-ngafal aja, tapi kita memang oh berarti saya mesti nyarinya kalau ini kelemahannya dorsifleksi nggak bisa gerakin dorsifleksi berarti saya harus mencari materi tentang otot ya, otot yang terletak pada ekstremitas inferior di regio apa? Di regio kruris ya, di regio kruris dan di regio pedis gitu ya, yang mana kemungkinan otot-otot apa saja yang menggerakkan dorsifleksi. Baik, sekarang saya kasih contoh. Makasih Syakira. Makasih banyak, Eh, Dok. saya akan kasih contoh soal yang kedua untuk 16 gamma. Ada? Ada, Dok. Keshifa. Oke, coba Keshifa. Keshifa coba menjawab untuk soal yang berikutnya. Coba silakan dibaca soalnya. Pada kasus di atas terjadi gangguan pada syaraf apa sehingga menyebabkan gerakan jalan steepage gait. Sebentar, Dok. Gimana? Sebentar, Dok. Ya. Terus kita juga kuncinya adalah kalau misalnya untuk anatomi itu ya, kan penamaan struktur anatomi itu kan sebenarnya dia mirip-mirip dengan lokasinya ya. Jadi kita bisa sambil ngebayangin, oh kalau misalnya dia namanya itu, berarti dia lokasinya di situ gitu. Mungkin yang C kali ya, Dok, yang nervus fibularis communis, Dok. Oh, alasannya kenapa, Tisha? Shiva, kamu pilih yang C? Karena, Mungkin karena kan tadi kan kenanya tadi di dekat
otot yang apa tadi namanya, Dok? Apa Otot apa nama otot tadi yang pas tadi? Temannya tadi otot apa tadi yang terganggu karena dia nggak bisa dorsofleksi, berarti otot yang terganggu otot tadi adalah otot tibialis tibialis anterior lagi, Dok. anterior. Nah, berarti kamu harus cari nervus apa yang mempersarapi tibialis anterior, yaitu jawabannya nervus Fibularis communis, Dok. nervus fibularis communis. Oke, bagaimana kelas alfa? Apakah benar jawaban Kesifa? Betul, dokter. Oke, baik, terima kasih Kesifa. Oke. Nah, kayak gitu ya contohnya ya. Oke, baik, nanti kita resume di bagian akhir ya. Baik, terima kasih kelas alfa atas presentasinya. Kita persiapkan untuk presentasi giliran kedua ya. Untuk kasus dislokasi bahu ya. Baik, sekarang kita panggilkan dulu apa namanya? Zaki. Zaki ini apa? Zaki yang moderator tadi. Mana? Saya, Dok. Zaki, kamu kelahiran tanggal berapa, Zaki? Saya tanggal 1, Dok. Hah? Tanggal 1 September, Dok. 1 September. Nah, sama bulannya kayak saya, tanggal 1 aja deh. Tanggal 1 kelas apa? Berarti kalau yang giliran kedua ini kelas apa ya? Kelas ini ya, kelas gamma ya. Yang kelas gamma berarti nomor 1 Saya, Dok. menjadi moderator. Saya, Dok. Hagai. Hagai ya? Iya, Dok. Saya absen 1. Oh iya, Hagai Aginta Ginting jadi moderator ya. Nah, karena tadi nomor 9 gamma ya berarti ya. 9 gamma yang presentasi. Siapa tuh? Saya, dokter. Dewi Tasya. Tausiah. Kayaknya, dok. 9 gamma saya, dok. Tausiah ya? Iya, dok. Tausiah tadi sudah belum ya? Belum, dokter. Belum kan ya? Oh, oke. Tausiah Argarena sudah punya presentasi filenya. Kalau nggak dibantu sama sekretaris untuk share screen. Nanti Hagai tolong diingatkan ya temannya kalau sudah 15 menit atau tinggal 5 menit lagi tolong diingatkan. Baik, Biar dia nggak ini chat dulu gitu. Nah, kadang orang kalau misalnya 5 menit lagi langsung gugup, langsung blank dia kan. Diingetin lewat chat dulu. Kalau udah ini baru. Oke. Silakan Tausiah. Baik. Ya. Salah. Silakan Hagai. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Hagai Aginta Ginting. Saya dari kelas Gamma 2023. Pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator untuk pemaparan hasil diskusi case file terkait dengan dislokasi bahu yang dikerjakan oleh kelas Gamma. Dan pada presentasi kali ini akan disajikan oleh Tosia Argarena. Untuk Tosia Argarena kami persilakan waktunya, dan waktu yang diberikan hanya 15 menit. Saya persilakan pada Tosia Argarena. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin di sini sekretaris bisa untuk share screen PPT-nya.
Baik, terima kasih Alia. Di sini perkenalkan, saya Tausiar Garena. Di sini saya akan menjelaskan tentang case file dari kelompok 3, yaitu kelompok gamma. Selanjutnya, boleh next. Baik, di sini ada case kita, yaitu case 3. Saya bacakan dulu skenario-nya. Yang pertama, seorang pemain bertahan berusia 17 tahun mencoba mencegal back sayap dengan tangan kirinya yang terentang. Lengannya dipukul dengan kekuatan yang besar dan dia sekarang mengeluh nyeri bahu yang parah dan lengan kirinya tergantung ke bawah dengan beberapa putaran eksternal. Dia tidak menggerakkan anggota tubuhnya karena sakit. Radiografi negatif untuk patah tulang, namun kepala humerus menempel pada leher skapula. Selanjutnya boleh next. Di sini ada beberapa analisis masalah yang perlu dijawab. Yang pertama adalah bagaimana anatomi dan topografi dari regio bahu yang berhubungan dengan kasus di atas. Selanjutnya ada jelaskan anatomi muskuloskeletal penyusun regio bahu. Lalu bagaimana persyarafan di regio bahu. Lalu pergerakan apa saja yang dapat dilakukan oleh bahu dan otot. Apa saja yang terlibat terkait dengan kasus di atas, khususnya pada regio bahu. Dan yang terakhir, jelaskan tentang glenohumeral, dislokasi sendi glenohumeral yang berefek pada nervus axillaris. Boleh next? Baik, yang pertama untuk menjawab analisis pertanyaan yang pertama adalah kita perlu mengetahui mengenai anatomi dan juga topografi dari regio bahu sendiri. Boleh next? Regio bahu sendiri itu adalah bagian dari ekstremitas atas, di mana ekstremitas atas ini memiliki kemampuan dalam mobilitas dan kemampuan untuk menggenggam, menyerang, dan melakukan keterampilan motorik halus. Ekstremitas atas sendiri juga dibagi menjadi 4 segmen utama, yaitu regio bahu, regio brachii, regio antebrachii, dan juga regio manus. Boleh next? Pada kasus ini, kita perlu mengetahui tentang topografi dari regio bahu sendiri. Bisa dilihat dari fotonya, untuk foto di atas itu adalah anatomi dari permukaan regio bahu yang tampak anterior, sedangkan yang bawah adalah tampak posterior. Topografi sendiri itu anatomi yang bisa kita lihat. Jadi kalau di sini untuk tulang ataupun sendi belum bisa dilihat. Jadi boleh next. Selanjutnya adalah anatomi tulang dari penyusun regio bahu. Di sini ada 3 tulang, yaitu ada tulang clavicula, selanjutnya ada scapula, dan kemudian ada os humerus. Next. Selanjutnya ada anatomi otot dari regio bahu. Untuk anatomi otot sendiri yang bisa dilihat dari foto ada otot deltoideus, infraspinatus, teres mayor, teres minor. Kemudian ada otot subscapularis. Next. Kemudian ada sendi-sendi pada regio bahu. Sendi-sendi pada regio bahu sendiri itu ada 3. Yang pertama ada articulatio acromioclavicularis. Itu adalah sendi dari tulang scapula dan juga tulang clavicula. Boleh next? Selanjutnya adalah articulatio sternoclavicularis. Untuk articulatio sternoclavicularis ini adalah tulang yang dibentuk antara ujung proximal clavicula dan juga incisura clavicularis dari manubrim sterni bersama dengan bagian kecil dari tulang rawan kostal. Boleh next? Kemudian sendi yang terakhir adalah articulatio glenohumeralia. Pada kasus ini dibahas mengenai articulatio glenohumeralia, di mana hubungan antara os humerus dan juga os scapula. Boleh next?
Baiklah, untuk menjawab analisis pertanyaan yang kedua, kita perlu mengetahui mengenai anatomi muskuloskeletal dan juga muskuloskeletal regio bahu. Boleh next. Regiodeltoidea atau bahu itu merupakan salah satu dari regio penyusun ekstremitas superior. Kemudian regiodeltoidea adalah daerah yang ditutupi oleh otot deltoid. Kemudian secara anatomi regio bahu tersusun dari 3 tulang utama, yaitu os scapula, os humerus, dan juga os clavicula. Lalu di regio bahu terdapat otot yaitu deltoid, otot rotator cuff yaitu supraspinatus, infraspinatus, teres major, dan juga subscapularis, kemudian otot pectoralis mayor dan minor, dan juga otot-otot lainnya. Otot tersebut berkontribusi terhadap pergerakan dan stabilitas sendi bahu yang meliputi sendi sternoclavicularis, acromioclavicularis, dan juga glenohumeral. Boleh next. Yang pertama yaitu penjelasan dari os scapula, tulang penyusun regio bahu, yaitu tulang pipi dengan 3 tepi dan 3 sudut seperti sayap di bagian belakang atas trunkus. Nah, tulang scapula ini juga biasanya disebut sebagai tulang belikat, tulang gelang bahu, dan sendi bahu. Tonjolan dorsal berbentuk T dari spina scapula berperan sebagai apofisis penting untuk perlekatan. Boleh next. Kemudian penyusun tulang selanjutnya yaitu os clavicula. Nah, tulang clavicula ini merupakan tulang panjang dan ramping yang berbentuk S yang berhubungan dengan scapula pada sisi lateral dan dengan tulang dada pada sisi medial. Boleh next. Kemudian tulang penyusun selanjutnya yaitu tulang humerus, yaitu tulang terbesar di ekstremitas atas dan juga merupakan bagian dari lengan atas atau regio brachii pada tubuh manusia. Nah, tulang ini berartikulasi secara proksimal dengan glenoid melalui sendi glenohumeral dan secara distal dengan radius dan ulna pada sendi siku. Bagian humerus yang paling proksimal adalah caput humerus yang membentuk sendi ball and socket dengan rongga glenoidalis pada scapula. Nah, tulang humerus ini memiliki leher yang rentan terhadap fraktur. Dan next. Di sini kita akan membahas mengenai otot. Ada otot ventral gelang bahu yang tersusun atas otot pectoralis minor dan juga otot subclavius. Boleh next. Nah, selanjutnya ada otot serratus anterior dan juga otot pectoralis major. Boleh next. Untuk otot lateral gelang bahu sendiri itu ada otot deltoideus dan juga otot supraspinatus. Boleh next. Kemudian untuk otot dorsal pada gelang bahu itu ada otot trapezius dan juga otot levator scapula. Boleh next. Untuk otot dorsal gelang bahu sendiri, ya ada juga otot rhomboideus minor, otot rhomboideus mayor, dan juga otot infraspinatus. Boleh next. Kemudian ada juga otot teres minor, otot teres mayor, dan juga otot scapularis. Dan yang terakhir adalah otot dari latissimus dorsi. Nah, untuk sendi sendiri, yang pertama ada sendi atau articulatio sternoclavicularis. Sebenarnya udah dijelasin di penjelasan analisis sebelumnya. Namun articulatio sternoclavicularis ini merupakan sendi pelana sinovial yang menghubungkan antara tulang dada dan juga tulang sangka. Next.
Lanjut, ada sendi clavicular lateral. Boleh next. Kemudian ini ada sendi bahu atau articulatio humeri atau juga glenohumeralia. Nah, untuk kasus ini lebih banyak disinggung mengenai sendi glenohumeralia, yaitu sendi sinovialis jenis pukul and socket antara cabut humeri dan juga cavitas sphenoidalis scapula. Sendi ini adalah sendi multiaksial dengan jangkauan gerak yang luas, namun membahayakan stabilitas skeletal. Stabilitas sendi dijaga oleh muscle ligamen rotator atau rotator cuff, caput longum, bicep brachii, prosesus tulang yang terkait, dan ligamentum extracapsularia. Boleh next. Untuk ligamen sendiri, yang pertama ada ligamentum interclavicular, kemudian ligamentum costoclavicular. Boleh next. Kemudian juga ada ligamentum sternoclavicular anterius, ligamentum acromioclavicular, kemudian ada juga ligamentum coracoclavicular. Okay, next. Kemudian ada ligamentum coracohumeral dan juga ligamentum coracoacromial. Boleh next. Kemudian ada juga ligamentum transversum scapula superius dan juga ligamentum glenohumeralia. Nah, ligamentum glenohumeralia ini terdiri dari ligamen superius, medius, dan inferius. Ketiga ligamen ini bergabung membentuk kapsul sendi glenohumeral yang menghubungkan fossa glenoidalis ke humerus. Boleh next. Kemudian untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu kita harus mengetahui tentang sistem syaraf pada regio bahu. Yang pertama, itu ada plexus brachialis, di mana jaringan saraf yang bertugas mengirim sinyal dari tulang belakang ke bahu, lengan, dan tangan. Nah, jaringan saraf ini dimulai dari tulang belakang atau lebih tepatnya pada C5 sampai dengan T1. Boleh next. Kemudian bagian-bagian dari plexus brachialis dari medial ke lateral ada radices, trunci, divisi, dan juga fasciculi. Kalau cabang radices itu ada nervus dorsalis scapula, nervus thoracicus longus. Untuk cabang trunci itu ada nervus suprascapularis dan juga subclavius. Dan selanjutnya untuk cabang fasciculus lateralis ada pectoralis lateralis dan juga musculocutaneus. Boleh next. Untuk fasciculus medialis itu cabangnya ada pectoralis medialis, cutaneus brachymedialis, cutaneus antebrachymedialis, nervus ulnaris, dan juga nervus medianus. Untuk cabang fasciculus posterior ada nervus subscapularis superior, thoracoldorsalis, subscapularis inferior, nervus axillaris. Nervus axillaris sendiri terdapat pada cabang fasciculus posterior, dan kemudian ada nervus radialis. Baiklah, di sini kita akan mengetahui mengenai pergerakan otot pada regio bahu. Boleh next? Untuk pergerakan normal sendiri itu ada fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, rotasi internal, dan juga eksternal. Untuk fleksi itu gerakan umumnya pada lutut, siku, dan jari. Kemudian untuk ekstensi terjadi tempat fleksi, yaitu lutut, siku, dan juga jari. Boleh next? Untuk rotasi internal sendiri itu terjadi di sendi bahu dan pinggul, sedangkan untuk rotasi eksternal itu juga terjadi di bagian sendi dan juga pinggul. Boleh next? Kemudian ada abduksi dan juga aduksi. Boleh next? Keterlibatan otot utama dalam setiap pergerakan bahu. Nah, kelompok utamanya itu ada rotator cuff, kemudian deltoid, dan juga trapezius. Kalau misalnya rotator cuff itu gunanya untuk menstabilkan kepala humerus, menempel pada humerus proksimal dan anterior pada tuberositas mayor, dan menjaga cabut humerus pada posisi kokoh dengan mengartikulasikan dengan skapula di dalam rongga glenoid. Boleh next?
Untuk otot rotator cuff sendiri itu ada teres minor, otot scapularis, otot supraspinatus, dan juga infraspinatus. Boleh next? Untuk otot deltoid sendiri itu fungsinya melenturkan dan memutar humerus ke medial, kemudian deltoid tengah mengabduksi humerus. Mungkin bisa langsung ke kesimpulan. Karena waktunya udah habis, boleh langsung ke kesimpulan. Nggak apa-apa yang itu deh. Kalau yang untuk yang dislokasi bahu tadi nggak apa-apa. Dislokasi bahu. Yang dari slide dislokasi tadi. Oh, baik dokter. Nah ya itu. Oke. Baiklah, kita akan membahas mengenai dislokasi sendi bahu. Boleh lanjut? Nah, yang pertama adalah peregangan atau cedera pada saraf aksilaris. Saat terjadi dislokasi glenohumeral, cabut femoris itu bergerak keluar dari kavitas glenoid. Nah, posisi ini dapat menyebabkan peregangan atau cedera pada saraf aksilaris yang melewati daerah tersebut. Boleh next? Nah, kemudian ada trauma pada quadrangular space, di mana saraf aksilaris ini melewati quadrangular space di daerah belakang bahu. Nah, dislokasi glenohumeral itu dapat menyebabkan trauma pada saraf ini saat melewati ruang 4 persegi, terutama jika terdapat peningkatan tekanan atau gesekan di daerah tersebut. Boleh next? Kemudian ada tekanan dari struktur sekitar. Saat terjadi dislokasi, struktur di sekitar sendi bahu seperti tulang atau jaringan lunak yang mungkin bergeser dapat memberikan tekanan langsung pada saraf aksilaris. Hal ini dapat menyebabkan tekanan mekanis maupun kompresi pada saraf tersebut. Kemudian ada juga peradangan dan edema. Cedera yang terjadi selama dislokasi dapat menyebabkan peradangan dan edema. Edema itu adalah pembekakan di sekitar saraf. Nah, pembekakan ini dapat menekan saraf dan mengganggu transmisi sinyal saraf sehingga mempengaruhi fungsi normalnya. Well, next. Nah, akibat dari gangguan pada nervus axillaris ini, yaitu pertama gangguan pada anterior axillaris. Inervasi deltoid sebagian dilakukan oleh anterior axillaris sehingga gangguan pada syaraf ini menghambat gerakan abduksi, fleksi, dan juga ekstensi tangan. Kemudian yang terakhir adalah gangguan pada posterior axillaris. Inervasi teres minor dan deltoid selain inervasi anterior axillari dilakukan oleh posterior axillari sehingga adanya masalah pada syaraf ini dapat menghambat gerakan rotasi tangan. Boleh next? Nah, untuk kesimpulannya yaitu pemain defensif 17 tahun mengalami dislokasi caput humeri yang terjadi karena tekanan pada tendon scapularis dan juga otot supraspinatus. Akibatnya, ia mengalami tears of the glenoid labrum atau robek pada glenoid labrum, fraktur tuberkal besar pada humerus, trauma pada nervus axillaris, dan trauma pada arteri axillaris atau cabang-cabangnya, seperti posterior circumflex humeral atau arteri subscapular. Baik, boleh next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan, dan juga penutup untuk presentasi dari saya, kelompok 3, kelas Gamma. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tausya Anggarena atas penyajian materinya. Sebelumnya kami meminta maaf apabila terdapat keterlambatan sekitar 2 menit dari 15 menit. Dan dengan demikian hasil presentasi kelompok Gamma terkait kasus dislokasi bahu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Dr. Indri. Baik, terima kasih Hagai. Ini saya langsung aja ya, karena kita biar saya nanti nyantai pas tanya justru. Baik Hagai, kamu ulang tahunnya tanggal berapa? Tanggal 29 April, Dok. 29 April. Baik, kalau begitu 29 Alfa. Coba kita belajar bareng ya, 29 Alfa.
Siapa? Baik, saya dokter. Baik, Rizky. Nah, tadi dari penjelasan dari kelompok Gamma, dari Tausia tadi, kita coba menjawab ya beberapa pertanyaan yang terkait dengan skenario tersebut berdasarkan dari sudut pandang anatomi ya. Boleh lihat screen-nya udah terlihat ya? Oke. Ini adalah kasus tentang dislokasi bahu yang menyebabkan lokasi dari kaput humerinya itu terlepas ya dari capitis glenoidalis yang membentuk sendi bahu. Kemudian yang mengakibatkan beberapa gangguan dari otot-otot di sekitarnya ya terutama di otot rotator cuff ya. Dan kemudian ada juga gangguan pada nervus axillaris yang memang dia posisinya berada di situ. Baik, yang pertama adalah silakan Rizky. Baik, izin jawab dokter, itu jawabannya adalah B. Baca dulu Rizky. Apa nama sendi yang mengalami dislokasi pada kasus di atas, yaitu artikulatio glenohumeralis. Oke, baik kelas Gamma, apakah benar jawaban Rizky? Benar, dokter. Benar. Oke, baik. Terima kasih Rizky. Tadi 29 April. Kalau begitu sekarang adalah kelas 4 beta. Kelas 4 beta. Nomor absen 4 beta. Ada? Siapa? Siapa, Dek? Kelas 4 beta? Saya, dokter. Alifa. Oke, Alifa. Coba sekarang menjawab nomor berikutnya. Di bawah ini merupakan otot pembentuk rotator cuff kecuali jawabannya B, dokter. Musculus infraspinatus. Gimana kelas Gamma? Apakah jawaban Alifa benar? Ntar. Jadi otot pembentuk rotator cuff itu ada 4 ya. Sebelum kembali ke kelas Gamma, ada yang lain yang mau mengkoreksi nggak kalau dari kelas beta? Atau yang dari yang lain? Ada yang mau coba mengkoreksi apakah sudah benar atau belum sebelum saya kembalikan ke kelas Gamma? Izin, dok. Untuk itu Ya. jawabannya teres mayor, kecuali. Teres mayor kecuali. Oke, coba apakah kelas Gamma yang mana yang benar jadi jawabannya? Teres mayor. Oke, jawabannya yang benar adalah yang C ya, karena kecuali. Jadi otot yang membentuk rotator cuff itu ada 4, yaitu musculus supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis ya. Nanti lihat kembali gambar yang dari temannya presentasi tadi ya. Maka jawaban di sini yang benar adalah kecuali, yaitu musculus teres mayor. Karena kalau yang rotator cuff dia adalah teres minor aja. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya adalah Ega, kamu kelahiran tahun berapa, Ega? Hagai. Hagai, kamu kelahiran tahun berapa? Tahun 2005, dok. 2005. Baik, kalau begitu kelas 20 alfa dan 5 beta siap-siap. 20 alfa siapa? 20 alfa ada? 20 alfa mana ya? Ada, dokter. Anissa. Oke, Anissa, kita lanjut ya. Silakan, Anissa. Bentar ya, dokter. Jika Iya. terjadi cedera pada daerah rotator cuff, kemungkinan yang mengalami gangguan adalah syaraf apa? Jawabannya adalah D, dokter. Nervus axillaris. Axillaris. Oke, gimana kelas Gamma? Apakah jawaban Anissa benar? Benar, dok. Oke, baik berikutnya ya. Tadi apa tadi 2005 ya? 2005 05 kelas beta. Saya, dok.
Alia. Oke, Ya. Alia, silakan Alia. Pada kasus di atas, kaput Humeri terlepas dari posisi awalnya. Struktur di bawah ini, tempat kaput Humeri membentuk sendi bahu adalah dengan struktur apa? Jawabannya tuberculum glenoidalis. Kelas gamma apa jawabannya? Benar nggak? Kavitas, Dok. Ini rasanya saya ulang-ulangin terus ya pas praktikum ya. Itu tuh soal favorit ya soalnya. DAOSP, CBT masuk ya terus itu. Oke, ya jawabannya ada cavitas glenoidalis ya. Walaupun sebenarnya dia juga ada berhubungan dengan tuberculum glenoidalis, tapi tempat dia mangkok sendinya itu ya, di cavitas glenoidalisnya ya dek ya. Jangan lupa ya itu. Ruginan kalau itu salah jawabannya ya, karena nemenin rasanya saya ngomong itu terus diulang-ulang. Oke, baik, terima kasih ya, Alia. Baik, kelompok terakhir ya, persiapkan kelas beta. Baik, terima kasih kelas gamma. Oke, Alia, kamu kelahiran tanggal berapa, Alia? Tanggal 24, Dok. 24 bulan apa? Bulan Mei. Bulan Mei 2405 berarti ya, 24 kelas beta. Oh, bulan Mei kamu jadi yang ininya presentasinya. Kamu sudah tapi tahun aja tahun. Tahun 2005 juga, Dok. Oh, 2005 juga. Nah, 24 beta moderator, 2005 berarti 20 tambah 05, 25 kelas beta dia yang presentasi. Silakan. Siapa nih kelas beta nomor absen 25? Saya, Dokter. Jadi moderator ya. Baik, Dokter. 20, siapa tadi? Alia tadi moderator? 24 Mei ya. 24 jadi moderator. Yang nomor absen 25 presentasi. Naila Valiska presentasi. Yang moderatornya 24. Silakan sekretaris bantu share screen ya. Dokter. Iya. Waktunya 15 menit aja ya. Nah, setelah itu saya kasih masukan soalnya. Izin memulai ya, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, silakan. untuk yang presentan dipersilakan memulai presentasinya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nala Valiska. Di sini saya akan langsung mempresentasikan case file dari kelompok A, dari beta. Langsung saja. Berikut ini kasus yang akan kami bahas, yaitu saya akan bacakan. Wanita hamil berusia 34 tahun mengeluh kesemutan pada jari telunjuk dan jari tengah kanannya selama 2 bulan. Dia mencatat adanya kelemahan pada tangan kanannya dan mulai menjatuhkan benda-benda seperti cangkir kopinya secara umum. Dia dalam keadaan sehat dan tidak mengalami trauma atau nyeri leher. Berikut pertanyaannya, yaitu yang pertama, bagaimana anatomi dan topografi regio ekstremitas superior yang berhubungan dengan kasus di atas? Yang pertama, regio pada ekstremitas superior. Berikut ini ada tulang di ekstremitas superior, yaitu os clavicula. Ikut bagian-bagiannya. Selanjutnya ada os scapula,
dan kemudian ada os humerus. Selanjutnya ada os radius dan kemudian ada os ulna. Dan terakhir ada ossa carpalia. Selanjutnya itu ada sendi di ekstremitas superior. Yang pertama ada articulatio acromioclavicularis, articulatio humeri, articulatio cubiti. Di articulatio cubiti ini ada articulatio humero-radialis, articulatio humero-ulnaris, dan articulatio radio-ulnaris proximalis. Selanjutnya ada articulatio radio-ulnaris distalis, articulatio radiocarpalis, articulatio mediocarpalis, articulationes carpometacarpales, articulationes metacarpophalagea, articulationes interphalangea manus proximalis, dan articulationes interphalangea manus distales. Kemudian otot di ekstremitas superior yaitu ada regio axio appendicular. Di anterior itu ada manus pectoralis mayor, manus pectoralis minor, manus subclavius, dan ada M100 anterior. Di posterior itu ada manus M trapezius, M latissimus dorsi, levator scapulae, rhomboideus mayor, dan terakhir ada rhomboideus minor. Selanjutnya ada di regio scapulohumeral ada musculo deltoideus, musculo teres mayor, musculo teres minor, musculo supraspinatus, musculo infraspinatus, dan yang terakhir musculo subscapularis. Di regio bracci pada anterior itu ada musculus biceps brachii anterior et posterior, musculus coracobrachialis, musculus brachialis, dan terakhir di posterior itu ada musculus triceps brachii, caput longum, lateral et medial, dan musculus anconeus. Selanjutnya pada regio anterbrachii, pada bagian anterior di superficial ada musculus pronator teres, musculus flexor digitorum superficial, musculus flexor carpi radialis, musculus flexor carpi ulnaris, musculus palmaris longus. Pada deep itu ada musculus flexor pollicis longus, musculus flexor digitorum profundus, musculus pronator quadratus. Pada posterior itu ada di superficial ada musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum communis, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris. Pada deep itu ada musculus supinator, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, dan musculus extensor indicis. Pada lateralis itu ada musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis longus, dan yang terakhir musculus extensor carpi radialis brevis. Selanjutnya pada regio manus di metakarpal itu ada lubricales 1 hingga 4, interosei dorsales 1 hingga 4, dan interosei palmares 1 sampai 3. Pada tenar eminens ada musculus abductor pollicis brevis, musculus adductor pollicis, musculus flexor pollicis brevis, dan yang terakhir musculus opponens pollicis. Pada hipotenar eminens ada musculus abductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi brevis, musculus opponens digiti minimi, dan musculus palmaris brevis. Dan selanjutnya pada lumbricalis yang pertama ada unipenan, 2 unipenan, 3 bipenan, dan 4 bipen. Selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana persarafan di ekstremitas superior. Plexus brachialis adalah pangkal dari serabut-serabut saraf yang berasal dari medula spinalis, kemudian meluas ke aksila atau ketiak yang mempersarafi ekstremitas superior.
Plexus brachialis dimulai dari 5 rami ventral dan bercabang membentuk 3 trunkus, yaitu trunkus superior C5 dan C6, trunkus inferior C7, dan trunkus medialis C8 dan T1. Berikut anatomi plexus brachialis. Yang pertama itu ditunjuk pada bagian pertama adalah superior trunk, yang kedua itu posterior cord, pada bagian ketiga itu axillary nerve, bagian keempatnya radial nerve, dan bagian kelimanya medial nerve. Selanjutnya ditunjuk pada bagian keenam yaitu ulnar nerve, bagian yang ditunjuk pada nomor 7 itu anterior cord, nomor 8 itu lateral cord, bagian nomor 9 itu middle trunk, dan yang terakhir nomor 10 itu inferior trunk. Terdapat 6 saraf penting yang keluar dari plexus brachialis, yaitu yang pertama nervus thoracalis longus, yang kedua nervus axillaris, nervus radialis, nervus musculocutaneus, nervus medianus, dan yang terakhir nervus ulnaris. Berikut ini nervus thoracalis longus. Nah, nervus ini adalah nervus yang mempersarafi otot serratus anterior. Nervus ini masuk aksila dengan berjalan melewati pinggir lateral torakal 1 di belakang arteri aksilaris dan plexus brachialis. Nah, selanjutnya itu nervus axillaris. Nervus ini merupakan cabang yang besar dari fasciculus posterior. Nervus axillaris terletak bersandar pada kolum chirurgisum humerus. Kemudian nervus radialis. Nervus ini adalah cabang terbesar plexus brachialis. Saraf ini mempercabangi saraf untuk caput longum dan caput medial musculus triceps dan nervus cutaneus brachii posterior. Yang pertama itu ditunjuk pada bagian pertama, yaitu adalah biceps brachii muscles. Yang kedua itu vena basalica. Bagian ketiga itu menunjuk nerve medium. Pada bagian keempat itu adalah vena median. Bagian kelima itu pronotor teres major. Bagian keenam itu brachioralis muscle. Nomor 7 ada nervus radial. Bagian ke-8 itu brachial muscle. Dan yang ke-9 itu vena cephalica. Selanjutnya nervus musculocutaneus. Nervus ini adalah cabang dari fascicularis lateralis, mempersarafi musculus coracobrachialis dan meninggalkan aksila dengan menembus otot tersebut. Kemudian itu ada nervus medianus. Nervus ini dibentuk oleh radix superior dan fasciculus lateralis dan radix inferior dan fasciculus medialis. Nervus berdampingan dengan arteri brachialis sepanjang brachium dan tidak mempercabangi daerah brachium. Pada bagian pertama itu ada menunjuk transversal carpal ligamen. Bagian kedua itu ada axial nervus medialis. Bagian ketiga itu flexor tendon. Bagian keempat itu ada extensor tendon. Bagian kelima distribusi nervus medial di tangan. Terus bagian keenam itu carpal tunnel. Bagian ketujuh palmar carpal ligamen. Bagian ke-8 itu nervus medialis. Dan bagian ke-9 itu transverse carpal ligamen. Selanjutnya itu nervus ulnaris. Nervus ini adalah cabang utama fasciculus medialis. Pada daerah brachii, nervus ulnaris tidak memiliki percabangan. Pada bagian pertama itu ada tunnel. Selanjutnya yang kedua itu menunjuk pada bagian ulna. Yang ketiga itu olecranon. Yang keempat itu cubital tunnel of nervus ulnarius. Yang kelima itu humerus. Yang keenam ulnar nerve. Dan yang ketujuh adalah radial. Pertanyaan ketiga itu pergerakan apa saja yang dapat dilakukan oleh ekstremitas superior dan otot apa saja yang terlibat terkait dengan kasus di atas. Pergerakan yang dapat dilakukan oleh ekstremitas superior yaitu adalah pergerakan regio antebrachi. Fleksi adalah gerakan yang terjadi pada bidang sagital, misalnya itu pada fleksi sendi siku, itu mendekatkan permukaan anterior dengan lengan bawah ke permukaan anterior lengan atas. Itu biasanya fleksi ini merupakan pergerakan anterior, tetapi kadang-kadang itu merupakan pergerakan posterior, seperti pada sendi lutut. Selanjutnya ekstensi adalah gerakan meluruskan sendi dan biasanya terjadi ke arah posterior. Kemudian rotasi medial adalah gerakan yang menyebabkan permukaan anterior suatu bagian menghadap ke medial. Kemudian rotasi lateral adalah gerakan yang menyebabkan permukaan anterior suatu bagian menghadap ke lateral. Terus pronasi adalah rotasi medial lengan bawah sedemikian rupa sehingga telapak tangan itu menghadap ke posterior. Selanjutnya supinasi adalah rotasi lateral dengan bawah dari posisi pronasi sehingga telapak tangan menghadap ke anterior.
Berikut ini ada regio manus. Selanjutnya, pada regio manus itu fleksinya adalah gerakan terjadi pada bidang sagital, ekstensi adalah gerakan meluruskan sendi dan biasanya terjadi ke arah posterior. Deviasi radial adalah pergerakan yang merujuk pada abduksi pergelangan ketika tangan itu bergerak ke lateral atau ke arah sisi ibu jari. Selanjutnya, deviasi ulnar adalah pergerakan yang merujuk pada pergelangan aduksi. Nah, aduksi ini adalah gerakan anggota gerak mendekati tubuh pada bidang koronal. Pada jari-jari tangan dan kaki, abduksi adalah pergerakan saling menjauhi antara jari yang satu terhadap terhadap yang lain. Dan abduksi ini adalah pergerakan saling mendekati antara jari yang satu terhadap yang lain. Terakhir, abduksi sendiri adalah gerakan yang menjauhi garis tengah tubuh pada bidang koronal. Kemudian oposisi adalah gerakan melingkar pada ibu jari yang membuat ujung ibu jari bersentuhan dengan ujung jari lainnya. Nah, gerakan ini itu memungkinkan kita untuk memegang dan menggenggam pensil atau menggenggam bola kecil. Selanjutnya itu rotasi, itu gerakan sebagian tubuh di sekeliling sumbu panjangnya. Selanjutnya pronasi adalah pemutaran tangan terhadap menghadap ke bawah sehingga jari-jari atau ulna lengan bawah bersilangan. Ini mendapatkan telapak tangan pada permukaan air atas seperti saat menuangkan sesuatu dari kendi. Kemudian supinasi adalah memutar lengan bawah menghadap ke atas yang menghasilkan ulna dan radius sejajar. Gerakan ini lebih kuat daripada pronasi, contohnya itu adalah memutar sekrup. Kemudian sirkumduksi adalah kombinasi urutan gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Kemudian ekstensi adalah gerakan meluruskan jari-jari tangan dan kaki, contohnya itu ketika mengepalkan tangan kemudian merentangkan jari-jarinya. Kemudian ada otot yang terdapat pada ekstremitas superior. Boleh selanjutnya. Ini untuk layar 3-5 dan layar 6-7. Selanjutnya, ada regio anterbraki. Ini layar 4 dan 5-nya. Boleh next. Layar 6 dan layar 7. Dan otot yang terlibat terkait dengan kasus di atas itu memegang kopi. Nah, regio mana semua otot itu di regio ini terlibat. Kemudian regio anterbraki, flexor profundus digitorum, longus pollicis, flexor radialis carpi, flexor superficialis digitorum, flexor ulnaris carpi, musculus brachioradialis, dan pronator quadratus. Terus terakhir tuh tingling di digiti index dan digiti tertius. Berikut pada regio manus. Selanjutnya ada berikut definisi dan etiologinya. Carpal tunnel syndrome pertama kali itu dijelaskan oleh Paget pada tahun 1854. Carpal tunnel syndrome kondisi umum pada saraf perifer yang menyebabkan rasa sakit, mati rasa, kesemutan, kelemahan pada tangan dan pergelangan tangan. Hal tersebut terjadi ketika ada peningkatan tekanan pergelangan tangan yang menampung tendon dan saraf. Carpal tunnel syndrome berkorelasi dengan keadaan terkompresinya nervus medianus sewaktu melalui kanal di bawah ligamentum flexorum transversum di daerah articulatio radiocarpalis. Berikut epidemiologinya. Pada frekuensi di Amerika Serikat carpal langsung saja. Selanjutnya itu patofisiologinya. Berikut patofisiologinya. Next slide. Berikut manifestasi klinis. Selanjutnya ini ada penegakan diagnosisnya. Pada pemeriksaan fisik ada Tinel signs, Valence maneuver, Flake sign, dan tenar atrofi atau wasting. Next slide. Ini penegakan diagnosis yang itu ada pemeriksaan penunjang. Berikut tata laksananya. Boleh langsung next slide. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu berdasarkan keluhan yang dialami oleh seorang wanita hamil berusia 34 tahun, dan dengan didasari oleh pemeriksaan dokter mengenai keluhan kesemutan pada jari telunjuk dan jari tengah pada tangan kanan, juga melemahnya fungsionalitas tangan, dapat disimpulkan bahwa wanita
tersebut mengalami carpal tunnel syndrome yang mempengaruhi ekstremitas superior, khususnya pada manus dan phalanges. Sindrom ini terjadi karena saraf median yang berada di dalam lorong sempit yang dibentuk oleh tulang karpal dan ligamen tertekan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Naila sudah mempresentasikan secara baik. Selanjutnya saya kembalikan ke Dr. Indri. Oke, baik, sebentar ya. Nama moderator tadi? Naila ya? Neza, dokter. Oh, Neza. Oke, Neza. Neza kelahiran tahun berapa, Neza? Tahun 2004. Salah ini. Tanggal. Tanggal 25. No, banyak tanggal 25 ya? Sudah 25. 25 alfa udah belum? 25 kelas alfa sudah belum ya? Ada nggak, Dek? 25 kelas alfa. Ada, dokter. Oke, baik. Coba. Fania. Oke, Fania. Fania, yuk coba. Kalau pada ini menjawab pertanyaan yang ini, Fania. Boleh dibaca, Fania? Pada kasus di atas yang mengalami gangguan adalah syaraf apa? Ya, apa nama satu saraf yang lewat ke carpal tunnel itu? Nama sarafnya apa tadi? Nervus medianus. Oke, apakah benar kelas beta jawabannya? Benar nggak, Dek, kelas beta? Halo, halo? Kedengeran nggak suara saya? Halo, kedengeran nggak suara saya, Dek? Kedengaran. Oh iya. Ini langsung saya aja lah yang mengkoreksi ya. Oke, jawabannya benar ya, nervus medianus ya. Walaupun tadi penjelasan itu panjang gitu ya. Jadi sebenarnya the star of this case adalah hanya nervus medianus yang terganggu ya di bagian carpal tunnelnya. Baik, berikutnya adalah yang nomor 2. 20. Neza tadi kelahirannya 25 apa, Neza? 25 Februari, dokter. 25 Februari, oke. Nomor absen nomor 2, kelas gamma, siapa? Dini. Oke, Dini. Coba Dini, nomor 2 Dini. Efek gangguan sensorik akan berefek pada jari berikut, kecuali Pak Din. Kecuali ya. Jawabannya adalah yang Ibu jari. ibu jari. Coba koreksi kelas beta, benar nggak dia jawabannya ibu jari? Dari kelas beta ada yang bisa mengkoreksi? Gimana, Dek, kelas beta? Izin dokter, Iya, izin silakan awal. mengoreksi, Ya. menurut saya itu jari kelingking.
Ya, benar ya, jawaban jadi kelingking ya, karena nevrus medianus itu dia fungsi sensoriknya itu hanya ke jari 1, 2, 3, dan setengah dari jari manis ya, bagian radikulernya, kemudian yang jari kelingking dia oleh nervus ulnaris ya, dan bagian dorsum. Oke, kemudian yang nomor 3 ini di bawah ini adalah struktur yang terdapat di daerah carpal tunnel ya, maksudnya di daerah carpal tunnel. Kecuali ada yang bisa jawab, langsung aja tunjuk tangan aja, langsung ngomong aja. Kecuali. Izin dokter, jawabannya nervus medianus bukan dokter. Kecuali deh, nervus medianus itu adalah yang paling intinya. Kecuali Izin nih. dokter. Izin dokter. Iya, Jawabannya silakan. os halmatum bukan dokter. Os halmatum, bukan. Ayo siapa? Siapa yang bisa jawab? Akbar mau jawab? Flexor pollicis longus. Salah. Satu lagi. Wah, nebak-nebak jadinya kalian ini. Apa yang benar? Tendon M extensor digitorum superficialis. Iya, tendon M extensor ingat tadi yang apa namanya? Nanti kita lihat ya. Setelah ini. Oke, baik, terima kasih kelas beta, alfa, dan gamma atas presentasi yang luar biasa ya adik-adik ya. Ini saya jadi deg-degan juga ya karena waktunya dengan mepet ya. Karena saya pikir tadi adalah bahwa hari ini kita itu free gitu. Jadi biar bisa agak nyantai. Namun ternyata jadinya malah jadi kejar-kejaran juga. Baik, saya akan langsung kasih contoh aja ya dek ya. Jadi kan kalian itu, saya mau kasih masukan aja ya. Pada saat kita proses tutorial itu, banyak sekali bahwa kalian pada saat di hari kedua itu akhirnya habis waktu ya, sehingga akhirnya bekerja-kejaran di menampilkan materi-materi yang ada di LI. Akibatnya justru untuk proses sintesis untuk menarik kesimpulan dan mengekstraksi dari jawaban analisis masalahnya itu nggak sempat gitu karena terlalu banyak menampilkan LI-LI-nya. Nah, ternyata di hari ini saya lihat masih kayak gitu. Jadi kalian terlalu banyak menampilkan LI-LI-nya sehingga akibatnya untuk mengekstraksi dari jawaban analisis masalahnya itu menjadi nggak sempat waktunya gitu ya. Nah jadi gini, kalian tahu nggak kenapa tutorial itu ada sampai semingguan itu kita tutorial ya. Jadi sebenarnya hari pertama tutorial 1 kita diskusi ya untuk mencari dan mengeksplorasi banyak banget masalah yang kita bisa gali gitu ya. Nah kemudian nanti di hari Rabu kita itu kan diskusi pertama antar kelompoknya gitu. Nah, sebenarnya maksudnya ada hari tengah kan di hari Selasa. Di hari Selasa itu sebenarnya nih ya, sebenarnya harusnya idealnya itu kalian itu sekelompok itu ada diskusi lagi gitu, ngumpul lagi. Nah, itulah untuk sharing-sharing LI-nya itu di hari kedua sebenarnya. Di hari keduanya itu bukan di hari kedua tutorial bersama dosen, tapi kalian sendiri. Nah, disitulah kalian belajar bareng. Kalian boleh tuh apa presentasi tentang ya semuanya lah apa gitu. Nah, kemudian nanti baru di hari Rabunya kalian ekstraksi dari kalian diskusi itu baru kita diskusikan di hari Rabu gitu. Ya. Nah, tapi nggak apa-apa itu lagi-lagi adalah suatu proses yang mesti kalian lalui ya. Tapi nanti ke depan kalian bisa belajar apa saja yang memang mesti kalian tampilkan pada saat kita tutorial di hari kedua gitu. Nah, saya mau kasih contoh itu adalah kalau ini sih sebenarnya bahkan sudah lewat dari diskusi yang kedua yang akan saya presentasiin ini ya. Sudah sampai ke pleno sebenarnya. Jadi sebenarnya pada saat kalian pleno deh ya, kalian tuh boleh kok nggak terlalu kaku ya. Kalian boleh menampilkan hasil sintesis kalian itu sesuai dengan hasil belajar kalian dari kasus itu gitu. Ya, tapi kalau yang saya buat ini adalah contoh yang dari blok anatomi ya. Nanti kalian bisa praktekkan di blok 5 karena kan kita blok anatomi solo kan masih 1 semester lagi. Ya, jadi misalnya nih kalian pada saat pleno, kalian boleh langsung kayak gini. Jadi ini adalah kasusnya kayak kebetulan kasusnya juga simpel ya gitu. Nah, apa namanya? Kalau misalnya kalian pola belajarnya adalah menyampaikan LI semuanya gitu kan baru anmal, itu kalau misalnya di skenario blok dasar itu masih dikit deh. Tapi kalau misalnya nanti pas di yang blok atas itu nggak akan sempat lagi kalau misalnya metode belajarnya kayak gitu. Jadi kita mesti menyimpulkan lagi ya. Nggak mesti semua LI itu kalian paparkan pada saat hari Rabunya gitu. Nah, contoh ya. Pada kasus ini, seorang wanita hamil berusia 34 tahun mengeluh kesemutan pada jari telunjuk dan jari tengah kanannya selama 2 bulan.
dia mencatat adanya kelemahan pada tangan kanan, ada kesemutan, ada kelemahan pada tangan kanan. Sehingga dia menjatuhkan benda-benda seperti cangkir kopi. Oh, ini bukan kisah Jessica ya, kok ini ada gambar kopi ya. Secara umum dia dalam keadaan sehat dan tidak mengalami trauma atau nyeri leher. Ya, ini kesannya adalah kayak normal ya. Jadi kadang-kadang ini mahasiswa, wah ini normal nih gitu ya. Wah ini berarti bukan masalah gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk di kasus klinis ya kita boleh memasukkan suatu fakta seperti ini untuk menjadi diagnosis banding. Oh berarti pada kasus ini dia tidak ada masalah penjepitan saraf di bagian nyeri leher kalau untuk di kasus klinis gitu ya. Oke, kemudian anggaplah ini adalah contoh analisis masalahnya. Jadi kalau bikin analis masalah itu jangan terlalu jauh mikirnya, jangan sampai ngalur ngidul kemana sana sini ya. Jadi contoh untuk kasus ini kita analnya cukup yang ada di kalimat aja. Jadi apa sih yang menyebabkan dia terjadi keluhannya? Kesemutannya kenapa? Kemudian kenapa dia itu kelemahan tangannya itu kenapa? Usia, jenis kelamin serta yang kehamilannya itu ada hubungannya dengan keluhan yang dialami sekarang. Ya, kemudian yang kedua struktur anatomi apa yang terganggu ya, terutama karena memang kita di blok anatomi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana patofisiologinya terjadi kasus di atas. Jadi kita nggak usah tanyain apa ada hubungan antara kesemutan dan kelemahan gitu. Nggak usah kita tanyain itu. Kita tanyakan dengan kalimat bagaimana patofisiologi aja ya terjadi kasus di atas. Tapi kalau misalnya kita mau nanyain hubungan antara resiko dengan keluhan boleh. Kita mau nanyain riwayat perjalanan penyakit yang dulu dengan sekarang boleh. Tapi kalau misalnya untuk gejala yang dialami sekarang, kita tanyakan aja dengan satu kalimat bagaimana patofisiologi terjadinya kasus di atas gitu. Lalu kemudian yang keempat adalah cara mencegah atau tata laksana boleh ya should to know untuk di blok ini. Tapi kalau misalnya di blok atas sudah wajib. LI-nya, nah anatomi tangan atau pergelangan tangan dan muskuloskeletal dan inervasi di daerah tangan. Oke, baru kemudian adik-adik boleh menjelaskan secara singkat aja tentang carpal tunnel syndrome, definisinya apa, penyebabnya apa ya, beberapa faktor risiko boleh, kemudian faktor risiko, faktor pencetusnya apa dari posisi, kemudian juga dari faktor-faktor risiko lainnya ya seperti obesitas, kehamilan gitu. Dan kebetulan memang karena kasus ini ada kehamilan ya, kita memang mesti menjelaskan faktor risiko kehamilan di sini. Setelah kita menjelaskan secara umum mengenai definisi, epidemiologi, dan faktor-faktor penyebab, lalu kemudian adik-adik menjelaskan dulu secara umum bahwa pada kasus ini lalu untuk bisa menjelaskan itu, mari kita menjelaskan dulu bagaimana anatomi normal yang ada di pergelangan tangan ya, tempat lewatnya nervus medianus itu. Nah, barulah tadi yang kayak penjelasan yang temannya tadi, sebenarnya nggak mesti menjelaskan sampai regio bahu, lengan atas, lengan bawah, kemudian tulang-tulang pembentuk ekstremitas superior, bla bla gitu-gitu. Wah, panjang banget gitu. Ya, jadi kita cukup kalau untuk di pleno terutama ini kita menjelaskan straight to the point pada kasus gitu. Ya, kalau pada saat belajar mandiri kalian itu boleh belajar semuanya, tapi kalau kita sudah di pertemuan yang kedua tutorial, apalagi di pleno, kita nggak bahas itu lagi. Ya, kita langsung bahas yang berhubungan dengan kasus banget ya. Kayak contoh ini berarti kita hanya bahas tentang anatomi dari carpal tunnel-nya. Dia dibentuk oleh struktur apa saja, gitu. Ya, ya sebutin lah ini tulang apa saja pembentuknya. Kemudian ada beberapa tendon flexor, baik itu superficialis maupun yang profunda ya. Nah, nervus medianus gitu. Nah, boleh pakai ini kan gambar animasi ya, tapi kalian mesti lengkapi dengan gambar yang ada di sabotannya banget gitu. Nah, kemudian boleh juga kalian kalau misalnya mau menampilkan perjalanan sarafnya tapi secara umum aja. Yang kayak tadi temannya kalau karena ini dia bintangnya adalah nervus medianus, nah saraf itu boleh kalian jelasin lagi bahwa nervus medius itu awalnya dia berasal dari nervus cervicalis misalnya gitu ya, nanti akan turun ke plexus brachialis gitu kan, beberapa cabangnya nanti turun ke lengan atas, lengan bawah. Nah, kemudian akan tetapi hanya
pada saat di carpal tunnel-nya hanya nervus medianus yang lewat di situ gitu, karena itu yang akan menjelaskan kalau misalnya ada penekanan atau kompresi saraf di situ, dia akan menyebabkan seperti kasus ya. Nah, lalu kalian boleh menjelaskan perjalanan saraf yang ada di ekstremitas superior. Kalian kemudian melanjutkan bahwa karena masalahnya ini terjadi kompresi ya pada nervus medianus yang ada pada di sini, maka kita harus tahu dulu bahwa nervus medianus ini dia fungsinya apa? Dia memiliki fungsi sensorik dan motorik. Nah, saraf sensoriknya dia mempersarapi kulit, telapak tangan, mulai dari ibu jari sampai jari ibu jari, jari 2, 3, jari manis ya, jari kelingking. Itu kalau untuk fungsi sensoriknya. Sedangkan untuk fungsi motoriknya dia mempersarapi otot-otot tenar ya, atau flexor lengan bawah, dan juga otot-otot tenar seperti otot abductor brevis, flexor pollicis brevis, dan opponent pollicis, misalnya gitu. Nah, hal ini juga akan menjelaskan kalau misalnya pada orang-orang yang dengan kompresi nervus medianus, dia akan menyebabkan gangguan pada saraf sensorik sama motoriknya. Oke. Nah, kemudian yang mau menjelaskan how to diagnose, ini sudah should to know, boleh aja ya, tapi singkat aja gitu. Talent test tadi seperti yang dipresentasiin temennya, kemudian treatmentnya juga boleh 1 slide aja, itu nggak usah sampai berslide-slide, karena memang kita untuk di blok 4 ini, kita lebih ke strukturnya. Begitu, baru ini kesimpulan saya lupa menampilkannya, baru kesimpulan bahwa Nyonya X misalnya gitu, Nyonya X yang sedang hamil, dia mengalami kompresi pada nervus medianus sehingga menyebabkan keluhan kesemutan dan kelemahan pada jari tangannya gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, kayak gitu kebayang nggak, Dek? Bagaimana cara mengekstraksi suatu kasus kira-kira? Ini saya dari pola pikir ya. Iya, jadi kan kita untuk blok anatomi kita masih ada 1 blok lagi ya. Jadi saya harapkan adik-adik bisa mempraktekkan ya apa yang saya sampaikan ini gitu. Karena memang untuk kemampuan dalam menarik kesimpulan ini memang perlu dilatih-latih terus. Karena kalau misalnya kalian cuma mencari fakta-fakta kayak gitu terus presentasi-presentasi, itu sebenarnya LO dari kuliah, Dek. Ya, LO dari kuliah itu kalau yang kayak gitu. Tapi kalau LO untuk tutorial bukan ya, kita LO maksudnya tujuan pembelajaran tutorial itu bukan hanya substansi ya. Substansi juga perlu ya, tapi maksudnya yang paling penting itu adalah bagaimana kalian bisa menyimpulkan dari IT-IT-nya itu. Nah, ya. Nanti pada saat blok 5 dicoba ya. Tapi memang kendalanya adalah kalau di hari kedua, hari Selasa itu biasanya memang kalian padat banget juga ya. Jadi nggak sempat ketemu ya. Jadi ya diusahakan kalau bisa ya. Kalau masih bisa gitu. Paling tidak sebelum hari Rabu kalian tutorial kedua itu paling tidak kalian ada diskusi, paling enggak kan biasanya untuk 1 LI itu ada nggak cuma 1 orang kan, ada 3 orang. Nah, paling nggak di 3 orang yang dapat LI itu mereka diskusi gitu. Sehingga pada saat hari Rabunya yang dipresentasiin itu nggak semuanya mentah-mentah. Oke? Nah, kebetulan aja kalian nanti semakin kalian itu meningkat level kelasnya, maka skenario-nya juga akan semakin complicated ya, Dek ya. Nggak akan ini apa, dan LO-nya pun semakin banyak. Kalau sekarang itu kan kita kalau yang kayak how to diagnose, kemudian treatment-nya, prognosisnya, banyak lah gitu. Itu kita nggak jadi wajib untuk kita ketahui sekarang. Nah, akan tetapi nanti kalau udah di blok atas itu udah wajib semua. Nah, jadi kalian mesti pandai-pandai mengatur waktu dengan waktu yang ada itu apa nih goal saya itu apa gitu. Ya, nanti praktekin 5 nanti coba kita lihat lagi. Tapi kalau misalnya gini, Dok, kalau 1 kelompok itu kan 15 orang misalnya gitu ya. Ya terkadang kan mungkin ada perbedaan pendapat atau apa gitu ya, sehingga mungkin agak sulit mencapai ini. Kalian paling tidak buatlah goal untuk diri kalian sendiri. Gitu. Jadi setiap kalian dapat tutorial, buat yang kayak contoh saya CTS tadi, untuk diri kalian sendiri. Jadi melatih kalian sendiri gitu. Kalau di kelompoknya kalian nggak berhasil ya, tapi ya diusahain sekelompok bisa. Cuman kalau misalnya sampai pleno ternyata menurut kalian secara pribadi, kayaknya belum dapat nih. Nah, kalau kalian mau coba sendiri ya buatlah kayak saya tadi yang CTS tadi ya. Itu dibuat kesimpulan lagi begitu.
Oke, baik adik-adik, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, dokter. Oke, ini kuis apa dek? Kuis apa ini? OSPE bukan? Quiz IT. Oh, kuis IT. Iya, iya. Oke. Baik, kalau misalnya belum ada pertanyaan, nanti nggak apa-apa ya. Nanti masih ketemu sama saya lagi kok di blok 5 ya. Nanti sebentar lagi hari Senin ketemu sama saya lagi untuk OSPE ya. Ya, tapi kalau misalnya untuk sistem pembelajarannya nanti ketemu saya lagi di blok 5. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa nanti diskusi-diskusi lagi ya, adik-adik semua. Oke, sekali lagi tidak absen. Oh, lah lewat ya, saya ini ya. Ada yang ngomong harusnya dokter tuh pilih absen atas dong di atas 50-an. Iya ya. Kalau pakai tanggal kan nggak ini ya, nggak mungkin ada yang di atas 50 ya. Oke, kalau begitu nanti pada saat blok 5, mari kita yang absen 50 ke bawah insya Allah aman. Nanti yang rombongan absen, bukan absen 50 ke atas dong, absen 30 ke atas ya. Karena kan saya biasanya pakai bulan gitu-gitu kan cuma sampai 30. Nah, berarti pada saat blok 5 nanti, kalau misalnya kuliah atau praktikum sama saya, nanti kita mulai dari yang nomor absen 31 dan seterusnya. Oke, biar adil ya. Oke. Terima kasih atas masukannya. Hehe. Oke. Oh, berarti Givari selama ini merasa aman ya. Oh, iya. Oke. Ya, masih ada satu blok lagi. Tenang aja. Oke, baik. Selamat kuis ya. Sampai ketemu lagi. Selamat OSPE juga. Selamat CBT juga. Saya doakan agar semuanya sukses semua. Insya Allah di 10 soal ya. 10 soal. 1, 2, 3. 9 soal. 9 soal ya tadi. 9 soal yang tadi saya share. Insya Allah akan saya kirimkan untuk masuk ke CBT untuk kuliah case file ini. Oke, mudah-mudahan adik semua bisa menjawabnya dengan baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter.